Baiklah, pada kali ini ada dua yang akan dibahas, yaitu pengaruh penyimpanan biji terhadap perkecambahan biji, dan yang kedua pengaruh cekaman lingkungan terhadap perkecambahan biji. Langsung saja materi pertama, yaitu pengaruh penyimpanan biji terhadap perkecambahan biji. Penyimpanan benih merupakan kegiatan processing benih yang bertujuan mempertahankan mutu atau viabilitas benih agar tetap tinggi sampai benih ditanam, menjaga biji agar tetap dalam keadaan baik atau daya kecambah tetap tinggi, melindungi biji dari serangan hama dan jamur, serta mencukupi persediaan biji selama musim berbuah. Untuk melakukan penyimpanan benih, tidak bisa dilakukan sembarangan saja, melainkan adanya faktor-faktor penyimpanan benih yang perlu diketahui. Nah, faktor-faktor penyimpanan benih tersebut diantaranya mengetahui jenis kelompok benih dan lingkungan simpan. Berdasarkan tingkat kadar air di dalam benih, terdapat dua tipe benih, yakni yang pertama itu ada benih ortodoks, adalah benih yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama dengan kadar air dapat diturunkan sampai di bawah 10% dan dapat disimpan pada suhu dan kelembaban yang rendah. Contohnya yaitu merbau, Insia bijuga, kayu kuku, Pericopsis mooniana, dan tisuk, Hibiscus macrophyllus. Dan yang kedua itu ada benih recalcitrant, yaitu benih yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama, tidak tahan atau mati jika disimpan pada suhu dingin, dan tidak tahan disimpan bila kadar airnya diturunkan sampai di bawah kadar yang kritis. Jenis benih yang termasuk recalcitrant adalah nangka, Artocarpus heterophyllus, meranti atau Sorea selanica, dan gaharu, Aquilaria malacensis. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi viabilitas benih dalam penyimpanan. Yang pertama ada suhu. Semakin rendah suhu, semakin lama masa penyimpanan benih. Yang kedua, kelembaban. Semakin tinggi kelembaban, maka semakin singkat waktu penyimpanan benih. Yang ketiga ada kadar air benih. Semakin rendah kadar air pada suatu benih, maka semakin lama waktu penyimpanan pada benih. Yang terakhir ada jenis benih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada dua, benih ortodoks dan benih recalcitrant. Setiap biji membutuhkan metode dan teknik penyimpanan yang berbeda-beda untuk mempertahankan viabilitasnya. Viabilitas biji dapat diukur dari daya berkecambah atau germination capacity. Daya kecambah biji adalah muncul dan berkembangnya struktur terpenting dari embrio biji, serta kecambah tersebut menunjukkan kemampuan untuk berkembang menjadi tanaman normal pada kondisi lingkungan yang optimum selama waktu yang ditentukan. Selama penyimpanan, benih mengalami kemunduran viabilitas dan vigor, terutama yang berhubungan dengan kadar air pada benih. Tingkat kadar air aman untuk penyimpanan pada setiap jenis benih itu berbeda-beda. Semakin lama penyimpanan, maka semakin rendah kadar air yang terkandung pada benih agar tingkat viabilitas benih tetap terjaga. Contohnya saja pada tomat, Lycopersicum esculentum, kandungan air di bawah 4% mempercepat kemunduran benih yang disebabkan oleh autooksidasi lipid di dalam benih, sedangkan benih di atas 14% akan terdapat cendawan yang merusak perkecambahan benih. Pada sebuah penelitian menunjukkan adanya interaksi antara suhu dan kelembaban dengan periode simpan. Pada suhu kamar, semakin lama benih disimpan akan semakin meningkat kecepatan tumbuh benih. Sedangkan dengan suhu yang rendah, semakin lama benih disimpan akan semakin meningkat kecepatan tumbuh benih tersebut. Hal ini disebabkan karena pada suhu lebih rendah, respirasi dapat berjalan lambat sehingga viabilitas dan vigor benih dapat dipertahankan lebih lama. Baiklah, materi kedua tentang pengaruh cekaman lingkungan terhadap perkecambahan biji akan disampaikan oleh rekan saya Angga Saputra. Kepada Angga, dipersilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu pengaruh cekaman lingkungan terhadap perkecambahan biji. Cekaman biasanya didefinisikan sebagai faktor luar yang tidak menguntungkan yang berpengaruh buruk terhadap tanaman atau suatu kondisi lingkungan yang memberi pengaruh buruk pada pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan
dan juga faktor lingkungan biotik dan abiotik yang dapat mempengaruhi laju proses fisiologi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan itu diantaranya ada suhu, ada oksigen, ada air, dan ada cahaya. Baik, kita masuk ke kondisi yang pertama pada saat kekurangan air. Jika benih itu mengalami kekurangan air, maka proses imbibisi itu tidak dapat terjadi secara optimal. Imbibisi merupakan tahap awal dari imbibisi karena pada saat terjadinya imbibisi, air yang diserap biji akan memicu aktifnya hormon giberellin pada biji, di mana peran hormon ini itu akan memicu sel-sel di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase ini berguna untuk mengubah zat pati menjadi gula. Jika kekurangan air, dan hormon ini tidak akan bekerja, sehingga pada saat perkecambahan itu tidak akan adanya cadangan makanan dan energi untuk benih. Yang selanjutnya itu ada kekurangan oksigen. Pada saat berlangsungnya perkecambahan, proses respirasi akan meningkat disertai dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan CO2, air, dan juga energi serta panas. Terbatasnya oksigen yang dapat dipakai akan menghambat proses perkecambahan benih. Umumnya, benih akan berkecambah dalam udara yang mengandung 29% oksigen dan 0,03% karbon dioksida. Kondisi selanjutnya itu pada saat suhu tinggi. Penyimpanan biji pada temperatur dingin atau minus 5 derajat Celcius itu sangat baik untuk memperoleh daya kecambah tinggi dengan lama berkecambah yang pendek dan ketahanan benih yang tinggi. Hal ini terjadi pada temperatur dingin, mungkin disebabkan karena pada kondisi dingin, kulit biji akan menjadi semakin tipis sehingga proses imbibisi akan berlangsung dengan lebih mudah. Jika pada saat suhu itu tinggi, maka kulit biji akan semakin tebal dan sulit untuk ditembus oleh air, sehingga proses imbibisi juga akan terhambat. Yang selanjutnya itu ialah kelebihan cahaya. Seperti yang kita tahu, cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Di mana benih yang ditempatkan pada keadaan terkena sinar matahari akan memiliki batang yang lebih pendek tetapi lebih kuat. Hal ini dipengaruhi oleh hormon ausin yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada saat terkena cahaya matahari, auksin akan rusak sehingga batang tanaman akan menjadi lebih pendek. Disimpulkan, kecambah yang diletakkan di area yang jauh dari sinar matahari akan tumbuh lebih cepat dan batangnya lebih panjang. Sebaliknya, jika kecambah diletakkan di area yang intensitas cahaya mataharinya tinggi, pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat dan batangnya akan menjadi lebih pendek. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.